Nah, when ini pertanyaannya gini sih, yang saya tangkap dari pasar, produk dulu atau market dulu ya? Gimana kalau Iya, ternyata produk dulu? Karena most people punya produk. Hari ini kita punya 65 juta UKM di Indonesia. Nah, semua iya, UKM ini start from product, bukan iya, start from market. iya, Makanya mereka butuh bantuan menjual di marketplace lah, butuh bantuan ekspor iya, lah, butuh bantuan apa. Intinya adalah they have the product first. Tapi kita frame dulu nih, iya. produk dulu atau market dulu? Gini, masalahnya pada waktu kita kalau kita ngelakuin riset ke pasar, ya, belum ada investment yang dilakukan, Den. Jadi lebih gampang mengubah produknya, lebih mudah untuk fine tune. Kalau kita sudah bikin pabrik, sudah beli produknya, udah datang, ternyata nggak cocok, mau diapain? Ya kan ya, pertanyaannya mau diapain? Itu produk. Ujung-ujungnya apa? Di diskon. Ya kan? Ujung-ujungnya di diskon. Ya kan ya? Nah, tapi kalau produk kita itu accurate, ya, hitting consumer need, dan positioningnya bagus, ya, differentiated, ya, you can create value, you can sell at the desired price. Marketing is all about creating value, supaya kita nggak jualan murah, ya. Kalau kita mampu create differentiation, sama seperti waktu Denny bilang pada waktu saya launch Pristine, itu saya naikin harganya 30%, packaging baru, positioning, airnya kan isinya kan sama, is water, right? Is water. Tapi volumenya naik 4 kali lipat, quadruple di dalam setahun. Saya bangun pabrik sampai 2 sampai 3 dalam setahun. Nah, artinya apa? Marketing is all about bringing value to the consumer di dalam functional, di dalam emotional. Nah, kalau kita nggak tahu apa yang value kita akan kasih ke konsumen, ya, akibat, dan kita sudah punya produknya, kita stuck dengan produk itu, Den. Kita nggak bisa rubah-rubah lagi. Nah, kalau kita narik dari belakang, nih ada kebutuhannya ini dulu dari marketing, terus kemudian kita cari produknya atau kita desain sedemikian rupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dari suatu segmen atau target market itu, probability untuk sukses jauh lebih besar, probability untuk tidak mendiskon jauh lebih besar juga, gitu. Itu itu menarik, Pak Tommy. Kalau sudah punya produk duluan dan tidak laku, apa yang dilakukan selain kasih diskon? Teman-teman pada follow Denny Santoso untuk belajar kelas marketing. Tapi habis itu, saya bilang, kamu mesti market research. Nah, Terus dia ya, akhirnya market lagi. Teori doang mah itu gitu kan. Habis itu ya. balik lagi, potong harga gitu. Muter-muter. Itu. Karena ya, karena produk oriented, udah punya produk dulu. Nah, sekarang ada dua pertanyaan. Kalau sudah terlanjur tadi, ya kita bisa bilang lu masih potong diskon dan sebagainya gitu. Tapi ada cara lain nggak yang bisa menyelamatkan nih teman-teman yang terlanjur sudah produk duluan tapi belum laku. Yang scientific yang Ya. membantu lah. Oke, jadi orang itu gini ya, orang itu ingat, we don't sell product, we are satisfying consumer need. Itu prinsip dari marketing. Dan consumer tidak membeli produk, tapi dia meng-hire suatu produk atau service ya untuk memenuhi kebutuhan dia. Bahasa kerennya adalah consumer jobs to be done. Ini Profesor Clayton Christensen yang dari Harvard University yang coin this term. Jadi consumer itu nggak mikirin produk, nggak mikirin kategori, tapi dia mikirin kebutuhannya dia. Nah, kebutuhan di dalam satu consumer job to be done itu ada 3 elemen. Ya. Satu functional element, yaitu produk. Kemudian adalah emotional element dan social element. Dan dari emotional element, dari social element. Kalau produknya sudah stuck, ini yang bisa nggak? Ini yang di dial up. Emotional sama social element. Misalnya gini ya, udah beli kaos, udah punya kaos nih kayak begini nih, udah jadi kaosnya semua, mau diapain? Nah, bisa nggak kaos itu dipakai untuk special occasion, spesifik atau targeted pada specific occasion, dibikin keren, ya kan ya teman-temannya banyak make. Nah, itu bisa kita dial up di dalam emotional ataupun di dalam social element. Tapi again, mesti balik lagi untuk bisa mendial up itu, sekarang mesti tahu dong gimana caranya kan? Ya kan, gimana Ya, caranya? Mindsetnya ya. apa konsumen? Nah, kalau itu makanya tetap butuh yang namanya consumer understanding atau consumer research untuk bisa melakukan itu. Kalau enggak, balik lagi diskon.